Waktu kehabisan bensin itu saya nyetup orang yang naik sepeda motor minta tolong untuk cariin bensin, belikan bensin yang terdekat, minta tolong saya. Alhamdulillah ada orang baik sampai diantarkan ke odong-odong ke tempat saya, lalu botolnya dibalikin ke pedagangnya itu pernah. Tuh saya merasa alhamdulillah masih ada orang baik walaupun di jalan. Yang ini kan belum ada ban serepnya. Jadi saya telepon yang punya saudara, minta bantuan saya. Karena kan saya punya dua. Minta bantuan sama saudara, suruh jemputin di lokasi ini. Ini odong-odong saya bannya bocor, serepnya nggak ada. Dijemput sama saudara saya. Alhamdulillah persatuan odong-odong ini kayak satu saudara. Kalau rombongan itu terkadang 8 odong-odong. Ada yang kempes satu, itu semuanya berhenti, dibantuin secara cepat, bisa berjalan, berangkat lagi barengan sampai tujuan. Untuk mempersiapkan, karena sebentar lagi pawai akan diberangkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendri Sucipto, sebelah saya keluarga atas nama Umal Hoil, pemilik usaha odong-odong edukasi dan rekreasi, lokasinya di Taman Arek Lancor dan Jalan Kesehatan. Dari awal saya waktu bujangan ketemu sama keluarga ini tanpa pacaran saya, lantaran dari mertua dijodohkan. Saya belum siap untuk kawin waktu itu. Namun saya punya semangat untuk mendewasakan saya sendiri. Akhirnya saya kawin sekitar tahun 2005. 2005. Waktu saya kawin itu saya tidak bawa modal apa-apa, cuman saya berangkat sendiri karena semangat saya ingin membahagiakan keluarga dan untuk masa depan anak saya. Saya nih masih kerja ngoli, garam, tani. Terus karena mertua saya ini mungkin nggak tega ngelihat saya bekerja di daerah orang, saya dikasih modal sama mertua sekitar 1,5 juta. Dari awal saya nggak punya bakat dagang, akhirnya sama mertua dikulakan rokok sama air-air, saya suruh berjualan. Bingung, saya kan nggak punya bakat jualan. Awalnya kan saya koli, akhirnya saya jadi mandiri, saya bikin kotak buat rokok, anggaplah apa suatu palet buat ngejar-ngejar acara. Pada waktu itu saya masih belum punya tempat yang Tempat mangkal. tempat pangkalan. Akhirnya saya kerja, keluarga saya ini cuman sepedanya satu, saya punya Tornado. Pada waktu itu barang taruh di belakang, dibonceng. Keluarga saya ada di depan, duduk menghadap belakang. Sekitar tahun saya pas ngontrak, kurang lebihnya 2009 balik. Sekitar 4 tahun dari itu saya ngontrak, keluar dari mertua, lantas saya ngontrak berdua sama anak satu masih berumur 4 tahun. Saya ngontrak di sana di Belumbungan sana. Saya nambah usaha di sana. Soalnya kan saya sudah jauh dari orang tua, dari mertua, kepingin saya memang untuk mandiri. Akhirnya saya nambah usaha. Dari awalnya rokok, narik gerobak, saya bikin tabung balon itu. Dari tabung balon, saya meningkat lagi. Harum manis. Ya, kalau mesin arum awalnya saya beli. Soalnya nggak bisa bikin sendiri. Beli saya. Terus berjalannya waktu sekitar 2 tahun, alhamdulillah dengan usaha keras saya sama keluarga saya, dan pada waktu itu saya berjualan itu bahkan meninggalkan anak saya di kontrakan, dititipkan sama tetangga. Saya berangkat pagi, pulang jam 9, jam 10 malam. Anak dititipkan sama tetangga. Akhirnya saya habis ngontrak, punya istilah tabungan untuk bikin rumah sendiri.
sekitar tahun 2010. 2008 saya mengumpulkan bahan-bahan itu, kurang lebih dari 2 tahun baru saya mendirikan rumah ini. Awalnya ya kecil aja, cuman anggaplah rumah bisa ditempati asal nggak kehujanan sama angin. Pintunya masih pakai serap cor saya waktu itu, jadi ditinggal jualan ya tetap seadanya, dibiarkan rumah. Akhirnya saya punya tempat pangkalan, alhamdulillah, di daerah Arek Lancor itu sekitar tahun 2011. Saya masih jualan balon sama arum. Karena saya agak lenggang dengan dagangan saya membantu teman yang punya odong-odong kereta panggung itu. Saya kerja sekitar 1 minggu. Saya mikir, kalau saya bayaran segini, juragan saya penghasilannya begini, kan kalah saya. Jadi saya nekat. Akhirnya saya mengumpulkan modal dari hasil jualan saya dan kerja sama teman itu. Saya akhirnya berani mendatangkan kincir angin awalnya yang isi 4 keranjang. Terus berjalannya waktu sekitar nggak sampai sekitar 6 bulan, alhamdulillah balik modal. Balik modalnya itu saya nambah lagi usaha, beli odong-odong kereta juga kayak teman saya itu. Alhamdulillah dengan usaha itu saya bisa menunjang keluarga sama anak untuk biaya sekolah, biaya hidup. Karena berjalannya dengan waktu, saya usaha terus sama keluarga ini. Jerih payah, hujan, angin, di Arek Lancor itu kan nggak ada tempat teduh di sana. Cuman seadanya aja. Ya anggaplah itu sudah perjuangan saya untuk keluarga saya sama keluarga saya. Waktu saya masih baru bangun rumah ini, tempat ini, memang nggak punya uang, semua modal habis. Terus saya punya ide beli satu longsongan itu punya anak-anak, katanya dari Sumatera. Itu dibilangnya untuk nakutin hewan-hewan liar di sana yang memakan lahan tanamannya di sana. Akhirnya saya beli dengan harga 60. Lantas saya dibongkar di rumah, dibongkar, dilihat apa isinya di dalam, kok bisa menghasilkan suara seperti ini. Pikiran saya itu, ini kan lebih aman untuk buat anak-anak daripada ledakan mercon. Itu kata saya, lagian kan lebih irit untuk pembeliannya. Akhirnya saya bikin jedem itu, banyak riwayat itu mas. Saya punya temen 3, suruh beli kalengnya itu aja kena hipnotis. Waktu jualannya saja teman saya itu dimalamkan sama kepolisian. Awalnya kan nggak ada aturan itu, saya nggak tahu kan bahwasannya itu dilarang. Nah, berkembangnya itu makin banyaklah yang jual, akhirnya sama di kepolisian itu dilarang. Saya berhenti karena melanggar aturan pemerintah setempat itu. Jadi saya berhenti. Teruslah melanjutkan usaha saya yang odong-odong itu. Berjalannya waktu kurang lebih dari 6 bulan, karena sudah balik modal, itu saya nambah usaha. Kereta odong-odong edukasi itu, kereta panggung lah istilahnya, yang ada di Taman Ria untuk anak-anak itu. Berjalannya waktu karena kincir angin itu merasa berat, tarikannya berat, tinggi, kesulitan untuk cari tempat untuk nitip barang itu. Akhirnya saya dialihkan sama temen juga, ya ada di Arek Lancor juga. Apalah istilahnya, saya mengeluarkan barang itu dan buat nambah usaha anak itu maksud saya. Jadi kincir angin saya itu tidak keluar di Arek Lancor, tetap cuman saya dijual kan sama temen. Habis itu dari jual keranjang itu saya nambah sampai saya punya tiga Odong-odong odong-odong edukasi itu. Terus
saya nambah usaha lagi karena di area Lancor itu masih fasilitas tempat masih luas. Saya nambah usaha pancingan ikan lele, sebelahnya istilahnya ikan kering kata anak-anak sih gitu. Ikanan. Jadi buat membahagiakan anak-anak yang berkunjung ke sana. Terus ada lagi datang waktu itu ada pameran pasar malam. Anak Jawa itu bawa mainan baru mewarnai itu. Nah, terus saya kepingin nambah usaha. Awalnya beli online itu, mewarnai itu. Beli online, berjualah di area Lancor juga. Ditaruh di sebelahnya pancingan, ditata dengan rapi. Yang penting prinsip saya itu nggak mau tengkar sama pedagangnya, nggak mau ngambil lahan punya sebelahnya. Itu niat saya, biar sama-sama enak kan. Masalah rezeki kan ada yang ngatur. Itu berjalanlah di sana sekitar 4 tahun ya. 4 tahun datanglah suatu virus itu COVID itu bisa mengurangi ekonomi bagi saya, bagi keluarga saya itu banyak dampaknya itu COVID, sehingga tidak dikasih jualan di tempat itu lagi. Bingung saya sama keluarga ini, saya pindah-pindah tempat di trotoar, sudah nggak mencukupi penghasilan karena anak saya sudah 3, 2 sekolah. Waktu lebaran nggak punya uang, waktu COVID itu dijuallah 1 odong-odong itu. Kan COVID 2 tahun, berjalannya 2 tahun. 2 odong-odong saya jual untuk membahagiakan keluarga lah itu. Menghidupi keluarga. Lantas nggak ada usaha lagi kan buat saya, cuman satu-satunya itu. Tinggal 1 odong-odong. Dan dipertahankan, jualan di pinggir jalan, deket Telkom. Perjuangan di waktu jual rokok saya. Istri tercinta kan duduk di depan, menghadap ke belakang. Di belakang itu penuh dengan dagangan saya. Itu susahnya kalau ban kempes saya pernah. Waktu berjualan itu, pulangnya bahkan sekitar jam 9. Waktu dari acara orkes, dari Propo. Berjalan kaki saya cari tembel ban, nggak ada kok. Kan sudah malam. Di pelosok desa, jalan kaki saya sampai di rumah. Saya dorong sepeda, ini yang dorong gerobak dari belakang. Dari jualan rokok saya alhamdulillah bisa nambah usaha balon sama arum. Terus itu dengan berjalannya waktu saya bisa nambah odong-odong edukasi, kayak kincir angin, kayak kereta putar, kereta panggung itu, terus nambah pancingan, mewarnai, mandi bola, itu usaha saya. Edukasi sama wahana odong-odong itu lain ya. Kayak wahana odong-odong itu kayak kincir angin, kereta panggung, apa bolero, apa nyaman kayak odong-odong wisata roh. Masuk edukasi. Ini wahana odong-odong Mau mewarnai. ya, dia masuk edukasi, mewarnai pancingan ruah. Itu nyaman kreativitas anak-anak, di ke anak-anak ruah dia. Edukasi sama wahana odong-odong di lain. Setelah berjalannya waktu dari odong-odong Edukasi iya. wahana odong-odong. Pas kena COVID selama 2 tahun, baru punya tempat lagi
di Rumah sakit lama. Heeh. Yang odong-odong yang 2 kan udah dijual. Iya, habis dijual itu saya punya rencana bikin odong-odong wisata ini, karena pada waktu itu kan zamannya, musimnya. Saya melihat orang itu kok kayak enak, mau beli pabrikan, gak ada modal, sudah gak cukup modal. Mahal. Sebelum itu dari odong-odong itu kan odong-odong yang di taman itu sering rusak, sering saya ke bengkel. Di bengkel belum langsung dikerjakan. Akhirnya saya beli mesin las, mesin potong secara manual saja. Terus karena ndak punya usaha lagi, saya rencana bikin kayak gini karena sudah musimnya. Berangkat dari nol saya untuk usaha ini. Awalnya sih cari mobil-mobil, anggaplah mobil rongsokan lah, mobil yang nggak terpakai. Daripada nggak terpakai, jadi sama saya itu mau digunakan lagi dengan kreasi saya. Awalnya saya nggak tahu cara bikinnya gimana, cuma keberanian saya, tekad bulat saya, karena saya kan sudah tahu perkembangannya usaha untuk anak-anak lah gitu. Akhirnya saya bikin ini kurang lebih 1 bulan, hampir 2 bulan untuk menyelesaikan pembikinan ini. Kloter kedua. Beb. Ya teknisin. Teknisin. Karena saya nggak punya skill untuk ngelas, cuman keberanian saya untuk kreasi sendiri bikin odong-odong ini. Saya memberanikan diri cari mobil bekas yang sudah nggak terpakai itu, mati mesinnya, bodinya hancur. Cuman yang saya butuhkan, yang penting surat-surat ada, Mesin bagus. PPKB ada, itu saya diolah. Dikirain sama saya tuh modalnya lah sekian cukup. Ternyata istri saya ini marah, soalnya sudah melebihi dari pemikiran saya dari awal. Biasanya Iya kan? modalnya kan 25, hampir 40. Dipikir-pikir kalau lihat dari gambarnya itu, dari modelnya, saya kira gampang, ternyata sulit untuk bikin ini. Hampir 2 bulan saya kerjanya itu siang tuh full dari pagi sampai sore, bahkan sakit. sampai malam. Ya alhamdulillah, yang keduanya ini bisa menghasilkan wisata odong-odong agak lumayan lah. Mirip-mirip pabrik kan tuh. Alhamdulillah kerja saya tuh Butuh bisa proses perjuangan yang penuh kesabaran. puas lah untuk hasil yang terakhir ini. Sebenarnya odong-odong wisata ini dilarang sama pemerintah untuk masuk kota. Terus gimana lagi, wong untuk saya menafkahi keluarga. Susahnya kalau bawa odong-odong ini, pernah saya janjian sama orang, sudah deal itu, di telepon sudah deal. Pas keesokan harinya janjian jam 8, ternyata anggotanya kurang. Ini kan kapasitas 20 sampai 25 orang. Hanya gara-gara kurang 7 orang, jadi nggak berangkat. Saya nyampe lokasi kan sudah habis biaya ke tempat orang itu. Nggak jadi berangkat. Susahnya lagi sudah muatan kapasitas kan ini 25. Terkadang orang desa itu kalau satu mobil, ya hitungannya satu mobil. Kadang hampir satu RT loh yang mau dibawa, sampai duduk-duduk di samping-samping itu. Ukuran bannya yang nggak kuat, pernah bocor ban di tengah perjalanan itu. Pernah kehujanan waktu
muat ke wisata itu, penumpang itu malah senang. Kalau kehujanan di jalan itu malah urak-urakan, merasa senang gitu. Terus susahnya lagi, ini kan secara fisiknya mobil kan sudah habis semua, kontrol bensin, kehabisan bensin pernah. Waktu kehabisan bensin itu saya nyetup orang yang naik sepeda motor minta tolong untuk cariin bensin, belikan bensin yang terdekat, minta tolong saya. Alhamdulillah ada orang baik sampai diantarkan ke odong-odong ke tempat saya. Lalu botolnya dibalikin ke pedagangnya itu pernah. Tuh saya merasa alhamdulillah masih ada orang baik walaupun di jalan. Yang ini kan belum ada ban serepnya. Jadi saya telepon yang punya saudara, minta bantuan saya. Karena kan saya punya dua. Minta bantuan sama saudara, suruh jemputin di lokasi ini. Ini odong-odong saya bannya bocor, serepnya nggak ada. Dijemput sama saudara saya. Alhamdulillah persatuan odong-odong ini kayak satu saudara. Untuk Kabupaten Pamekasan, wisata odong-odong ini persatuannya hebat. Saling membantu. Kalau rombongan itu terkadang 8 odong-odong. Ada yang kempes satu itu semuanya berhenti. Enggak asal berangkat-berangkat, semuanya berhenti tuh, dibantuin secara cepat, bisa berjalan, berangkat lagi barengan sampai tujuan. Alhamdulillah punya istri yang mendukung saya untuk kreasi saya, karena saya dari awal sekian tahun tuh memang usaha sama istri saya ini memang. Jadi jangan malas-malas lah untuk bekerja. Kerjalah apa yang sudah jadi tekunan Anda. Suatu saat pasti ada kesuksesan di balik kesusahannya. Yang penting kita harus tetap bersama meskipun sulit. Susah senang pokoknya bersama lah dia. Intinya kompak dalam keluarga itu insya Allah mesti ada kesuksesan di balik itu. Alhamdulillah dek, saya punya suami ini penuh tanggung jawab, ya sabar, ulet, kreatif. Intinya dalam keluarga kita saling support, intinya kita harus saling berjuang. Meskipun susah, senang, kita harus berjuang bersama. Intinya harus kompak gitu dalam keluarga. Meskipun ada dalam kesulitan apa aja, yang paling sulit kita harus berjuang berdua. Harapan saya untuk kedepannya, kalau untuk odong-odong wisata ini, mudah-mudahan dari pihak pemerintah ada solusi yang terbaik lah untuk menaungi komunitas kami. Mungkin kalau untuk usaha odong-odong ini 2 saya cukup, saya merasa cukup. Kemungkinan kalau ada rezeki saya ingin nambah edukasi yang di Arek Lancor untuk menambah lapangan kerja buat anak-anak yang pengangguran. Iya. Mumpung masih muda, bekerjalah dengan giat dan kerja kerasnya lebih diutamakan ketimbang leha-leha lah dia, kesenangan diutamakan, mendingan kerja kerasnya dulu. Karena kita sukses itu tanpa usaha nggak mungkin lah. Ayolah kita semangat, mumpung masih jiwa muda, tenaga kuat, usaha tuh yang sportif lah dari pekerjaan kita sendiri. Fokus untuk pekerjaannya sendiri, insya Allah masa depannya bisa sukses.
Kami Bapak Hendri Sucipto sekeluarga mengucapkan Terima kasih telah menonton video kami. semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Bahkan sampai malam, sampai kelemahan. Timban tanang. Apa dia? Oh iya. Rekreatif. Hah? Udah ya? Oh, nggak bisa.